Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أصحابه أزواجه ذرياته أجمعين ثم خصوصا سلطان الأولياء شد القدر جل رضي الله عنه وخصوصا جميع الأولياء الساحرين النساء وصل جميع مؤسس جميع أحمد العلماء وصل جميع المشايخ سجل أولا وآخرا وصل بن حامد بن عبد الله بن عمر وصل وصل الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحدث صاحب الرضي وصل الحبيب بن علي بن أسد يحيى وخصوصا المؤلف في هذا الكتاب فضل الرجل الشيخ أبي سجل وإلى جميع أولي هذه البلدة وإلى جميع من عمر هذا المصلى وإلى جميع أبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وأولادنا وذرياتنا وإلى بالحقوق الواجبة علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بنية الدعاء والقبول شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد حضرة المحترمين para alim, para kiai, para ustaz, para ustazah, para kiai, saya tokoh masyarakat, saya para bapak, para ibu, para jamaah musolatin Kampung Kebon Jaya, Keponakum rahimana wa rahmatullah. Syukur alhamdulillah dalam minggu saya tasih dipun takdir kalian Allah saged dados tiyang ingkang sae sehingga kula panjenengan saya dalem menika saged kempal-kempal malih wonten ing majelis menika majelis ilmu. Matur mugi kempal kula panjenengan saya iki saged dipun catet sebagai tambahan catatan amal kita nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Barakah awas mantan lupa dosa-dosa bapak yang saya, dosa-dosa yang sebab bapak yang saya, dosa-dosa yang bapak yang saya dipersembahkan kepada Allah Taala. Amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu yang kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengentas membawa kita semuanya dari nur dari alam jahiliyah, alam kebodohan, alam kemusyrikan menuju alam yang terang benderang dengan datangnya ad-dinul Islam, datangnya agama Islam. Ini menambah rahmat saking kesanipun Allah Subhanahu wa taala. Mantan muga saya diakui mati panjenengan Muhammad, mantan muga saya asal syafaat panjenengan Muhammad. Amin amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para muslim yang beliau kelanjutakan sejarah yang Nabi nampak kitab yang nampak selesai ini kok buatan sampai tutup ya oke itu tadi ditutup kakak bawah ya apa malah momentumnya tasik bulan Rabiul Awal sama akhir antara pembahasan kalau kayaknya lagi saya para bapak, para ibu, para saudara yang beliau
Pada keterangan kemarin kita membahas seputar Nur Muhammad atau cahayanya Nabi Muhammad, gimana cahaya itu masih belum berwujud manusia, masih berwujud an-nur, nur cahaya, cuma cahaya mawon. Dan itulah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan selainnya Nur Muhammad, Allah Ta'ala terlebih dahulu menciptakan Nur Muhammad atau nurnya Nabi Muhammad yang kelak akan menetap kepada jasad dan raga jiwa raganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah Ta'ala dawuh, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Andaikan bukan karena kamu, andaikan bukan karena aku menciptakan kamu, maka tidak akan aku ciptakan seluruh jagat raya, seluruh makhluk selain kamu. Berarti selain Kanjeng Nabi Muhammad ya, termasuk malaikat, iblis, termasuk surga, neraka, langit, bumi. Kan dunia itu isinya bergandengan lagi. Wonten iblis, wonten malaikat, wonten langit, wonten bumi, wonten surga, wonten neraka. Itu sudah menjadi hukum alam. Kebaikan dan keburukan itu selalu bergandengan, atau ada siang ada malam. Terus saking mulyane Kanjeng Muhammad sampai ke Allah Ta'ala niki aslinya mboten menciptakan selainnya Nur Muhammad atau Kanjeng Muhammad, kecuali karena gara-gara Allah Ta'ala itu menciptakan Kanjeng Nabi Muhammad. Oleh karena itu tidak heran ketika Nabi Adam baru diciptakan, lalu beliau ini diletakkan atau hidup di surga. Nabi Adam ini bingung, ya apa sih di swarga iki jenenge napa lawang kok selalu bertuliskan Allah Muhammad, Allah Muhammad. Tiap-tiap pintu itu tulisannya ngoten. Yang menjadi keheranan Nabi Adam, kalau Allah bukan heran, karena kan Nabi Adam memang tahu kalau Allah Ta'ala adalah Tuhannya. Tapi Nabi Muhammad ini siapa? Kalau malaikat Nabi Adam sudah tahu, iblis juga tahu. Tapi yang Muhammad ini kan tidak pernah muncul lagi. Memang Allah Ta'ala masih belum menghadirkan jasanya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini akan ditaruh di akhir zaman. Tapi nurnya sudah ada sebelum adanya segala sesuatu. Sehingga para ulama niku khilaf, aslinya Nabi yang pertama niku sapa sih? Dijawab oleh ulama yang lain, Nabi yang pertama itu ya Nabi Muhammad. Karena masih belum ada Nabi Adam, sudah ada Nur Muhammad. Saking mawon Nur Muhammad ini disandingkan dengan jasadnya Nabi Muhammad, itu ditaruh di akhir zaman. Aslinya Nabi pertama itu Nabi Muhammad. Dan gara-gara ada Nur Muhammad, Nabi Adam diciptakan. Karena Nabi Muhammad ini akan diletakkan atau ditaruh di jenisnya manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh akan datang, bukan akan, laqad ja'akum niku fi'il madhi, sungguh telah datang pada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Karena kita ini jenisnya manusia, berarti rasul tadi itu berasal dari jenisnya manusia yang sama dengan kita. Kalau rasul itu dihadirkan berbentuk malaikat, maka kita ini akan sulit menirunya, atau kita akan iri. Kalau rasul kan seharusnya akan menjadi teladan bagi kita.
bisa kita tiru. Rasul kalau dari jenisnya manusia seperti kanjeng Nabi Muhammad dia sare, Nabi Muhammad dia dahar, dia nikah, dia sakit, dia sehat, sama dengan kita semua. Tapi andaikan Rasul itu berasal dari jenisnya malaikat, malaikat itu adalah ibadah luar biasa. Malaikat itu adalah makhluk yang tidak sama dengan manusia. Tidak makan, tidak minum, tidak pernah sakit, tidak pernah buang air besar, dan jenisnya cuma satu, kelaminnya. Tidak ada jenis laki perempuan. Memang tidak ada perbedaan. Kalau manusia ada laki dan perempuan, malaikat betul. Dan malaikat tidak bisa bermaksiat, karena memang malaikat cuma dikasih akal, boten diparingi nafsu. Menawi manusia nggak ada akal, nggak ada nafsu, sehingga manusia ketika menggunakan akalnya maka taatnya akan bertambah. Ketika manusia ndamel nafsunya maka maksiatnya akan bertambah. Yang menggunakan nafsu saja yaitu binatang. Binatang itu bukan diparingi akal, cuma dikasih nafsu, sehingga tidak ada binatang ceritanya S1, S2 begitu. Memang tidak bisa berpikir, cuma punya nafsu saja, sehingga dia melampiaskan nafsunya kepada hal-hal yang kalau ukuran manusia dilarang, tapi untuk ukuran hewan tidak berlaku. Makanya manusia ketika akalnya itu dipakai, manusia bisa mengalahkan malaikat. Tapi kalau manusia memakai nafsunya saja, akalnya kalah, bisa jadi manusia lebih bejat daripada hewan. Macan pun tidak ada ceritanya macan makan anaknya sendiri ya. Tapi manusia wonten. Berarti nafsunya manusia itu mengalahkan nafsunya hewan. Malaikat ketika diperintah untuk sujud, selamanya akan sujud, boten nggak ada kesel. Makanya kita tidak bisa bayangkan ketika Rasul itu berasal dari jenisnya malaikat. Malaikat ini adalah ibadah luar biasa, tidak kenal waktu, tidak kenal lelah. Terus kita disuruh meniru, mampu apa tidak kita? Tentunya boten. Makanya Rasul atau utusannya Allah Ta'ala yang akan menjadi teladan bagi kita semua, itu yang paling layak harus sama jenisnya dengan kita, harus berupa manusia juga. Kanjeng Nabi niku basarun lakal basar, manusia tapi tidak sama dengan manusia yang lainnya, manusia yang luar biasa. Lek diibaratkan di syair niku seperti halnya batu, tapi yakut itu lebih mahal daripada batu. Yakut niku sak krikil agenge niku sudah berharga, sangat berharga. Itulah gambarannya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kalau manusia biasa seperti halnya batu koral, damen kecor gitu, ukuran itu. Sak niku boleh bu kadang. Tapi lek sak yakut kena hitung nanti, agak miliaran. Itulah Kanjeng Nabi Muhammad, manusia sama dengan kita, tapi beliau ini mulia dan memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus prinsipnya Islam antara al-khaliq dan makhluk itu memang sangat ditekankan mulai dari awal. Kalau Allah Ta'ala itu adalah al-khaliq, berarti Tuhan. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad adalah makhluk atau rasul. Yang namanya rasul selama-lamanya adalah utusan, tidak mungkin akan bisa menyalip atau ganti posisi menjadi Tuhan. Ini harus kita syukuri agar kita tidak terjerumus seperti halnya umatnya
atau pengikutnya Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah nabi yang termuda diangkat jadi rasul, insya Allah umur 30-an. Karena rasul itu rata-rata diutus umur 40. Kanjeng Nabi sendiri juga umur 40, tapi Nabi Isa itu muda, masih muda dan belum sempat nikah. Itu oleh kaumnya dikultuskan atau dituhankan karena sakti. Karena mereka meletakkan Nabi Isa itu keliru, bukan diletakkan sebagai rasul, tapi mereka menganggap Isa adalah Tuhan oleh sakti. Memang sakti Nabi Isa, karena Nabi Isa itu dibekali mukjizat. Beliau bisa menghidupkan orang yang sudah mati, urip mati. Biiznillah, atas izinnya Allah Ta'ala. Orang sakit parah bisa disembuhkan. Pokoknya banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Isa, sehingga umatnya ini salah persepsi Nabi Isa dianggap Tuhan. Tapi alhamdulillah di konsep Islam syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad, Allah Ta'ala tentu Tuhan, dan Nabi Muhammad diletakkan sebagai Rasul selama-lamanya, tidak mungkin akan menggantikan posisi itu Tuhan. Dan itulah ajarannya Rasulullah yang pertama kali disampaikan ketika beliau pertama kali diutus di Mekah. Selama 13 tahun beliau menguatkan akidahnya umat. Bahkan ketika beliau baru diangkat masih belum ada syariatnya sholat, belum ada syariatnya zakat, puasa, haji, belum. Masih masalah tauhid, yaitu rukun Islam yang pertama. Kenapa demikian? Karena masyarakat Mekah waktu itu masih sangat gandrung untuk menyembah berhala. Padahal kalau melihat histori atau sejarahnya orang Mekah itu adalah umat peninggalannya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ismail, di mana keduanya adalah penganut agama Islam atau nabi-nabinya orang Islam. Tentunya mengajarkan tauhid atau keisahannya Allah Ta'ala, agama yang hanif atau agama yang lurus. Tapi mbak-mbaknya Kanjeng Nabi ini oleh Allah Ta'ala dijaga dari perbuatan syirik. Syirik niku secara bahasa sekutu, berarti percaya pada Allah Ta'ala, yakin pada adanya Allah Ta'ala, tapi dia menambah Tuhan lain, menduai. Niku namanya syirik. Teng Allah Ta'ala percaya, Allah Ta'ala itu wonten, tapi dia menambah dengan Tuhan yang lain. Niku namanya syirik. Tunggale Trinitas. Terus Trinitas niku tiga Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Tuhan Bapa itu maksudnya Allah Ta'ala, tapi ditambahi dengan Tuhan Ibu, Tuhan Anak, itu kan namanya syirik. Sedangkan dalam konsep agama Islam itu Tuhan itu yang layak adalah satu, qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu. Kalau lebih dari satu akan rawan terjadi pertikaian, perselisihan, dan lain sebagainya. Pun Kanjeng Nabi dalam konsep Islam ini selamanya jadi Rasul tidak bisa menggantikan posisi Tuhan, karena Tuhan itu selamanya ada. Bahkan Tuhan atau Allah Ta'ala, Tuhan kita itu sifatnya ada 20, ada wujud, idam, bako, sing kita hafal ya. Itu wajib kita hafalkan biar keyakinan kita ini kuat, dan memang itu wajib untuk kita ketahui. Istilahnya aku 50. Terus balik malih tentang sejarahnya Rasulullah Nur Muhammad ini untuk mencapai teng jasadnya Rasulullah sendiri, yaitu di akhir zaman nanti. Maksudnya di masanya Rasulullah menjadi lahir ya. Niku melewati beberapa nabi dan melewati beberapa orang soleh. Tidak hanya nabi,
Yang melewati nabi itu bisa dihitung Nabi Adam, terus ke nabi-nabi yang bukan rasul bisa jadi, terus ke Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail ke orang-orang yang bukan nabi. Nah, terus turunnya Nur Muhammad niku ke mbah-mbahnya kanjeng Nabi wonten Adnan, wonten Kilab, wonten Abdi Manaf, wonten Abdul Muthalib, wonten Hasim, wonten Abdul Muthalib, wonten Sayyid Abdullah, terakhir Nabi Muhammad melalui ibunya. Dan sejak itulah Nur Muhammad ini resmi menjadi wujud manusia. Tapi ketika lahir kanjeng Nabi masih belum dibebani untuk berdakwah, karena masih belum dijadikan sebagai seorang rasul. Kanjeng Nabi hidup di kota Mekah mulai kecil. Lek diceritakan itu panjang aslinya, tapi kalau Pak ambil poin-poin ini mawon, menjelang kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku terjadi beberapa peristiwa yang luar biasa yang tidak ada di cerita di lainnya kanjeng Nabi Muhammad. Yang pertama, sebelum Rasulullah lahir, 50 hari sebelum Rasulullah lahir, ada peristiwa penyerangan Ka'bah yang dimotori oleh Raja Abraha dengan membawa 60.000 pasukan. Di antara pasukannya itu ada yang naik gajah yang besar. Insya Allah gajahnya berjumlah 8 gitu. Sehingga orang menamai pasukan gajah. Padahal singkatan itu sing boten naik gajah. Karena iri dengan keberadaan Ka'bah yang selalu dielulukan oleh masyarakat banyak. Setelah itu ketika gajah sudah mendekati Ka'bah, ini kejadian 50 hari sebelum Rasulullah lahir, berarti kurang lebih 2 bulannya. Allah Ta'ala tidak berkenan Ka'bah itu dihancurkan oleh orang kafir, sehingga langkah kakinya gajah wau niku dihentikan oleh Allah Ta'ala. Terus gajah pada maju teng Ka'bah niku mboten saged apa. Sampai ditarik-tarik mboten saged. Akhirnya dijajal napa niku atret. Kan saged kirani napa carane nggih. Diatretaken purun Ka'bah niku. Diputer balik saged. Mari dimajuaken ale mboten purun balik. Makanya gajah itu tidak bisa kita jadikan kambing hitam karena gajah memang tidak ikut menyerang Ka'bah. Pasukannya Abraha yang menyerang Ka'bah. Sehingga diabadikan di surat, dijadikan surat, nama surat Al-Fil. Al-Fil itu namanya gajah. Bi'ila Quraisyin. Oke, sanas nggih. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu yang sudah kita hafal semuanya niku. Setelah itu Allah Ta'ala memerintahkan pasukan burung ababil yang dibekali dengan kerikil yang diambilkan dari neraka, kerikil kecil padahal, dan dijatuhkan ke pasukannya Abraha, termasuk Abraha sendiri juga terkena, dan semuanya ini dilumat oleh kerikil tadi, sehingga bagaikan daun yang terkena ular, keledek saya sak pejai. Dan 60.000 pasukannya Abraha semuanya mati yang sangat mengenaskan alias kepanasan. Setelah itu menjelang kelahirannya Rasulullah ada di daerah Persia yang saat ini bernama Iran niku wonten api yang sangat besar, di mana api itu sudah lama sekali boten saged padam. Api tak kunjung padam. Tapi apinya besar. Boten sampai kali Madura niku. Niki sangat besar sekali. Oh, jeblangan ngoten niku nggih. Niku walaupun ada angin, ada hujan, boten saged pecah. Sehingga oleh masyarakat sekitar
api tadi itu disembah, dianggap dan dijadikan Tuhan. Penganut penyembah api tadi itu namanya agama Majusi. Ketika Rasulullah lahir, seketika api tadi itu langsung pecah. Karena api itu adalah simbol dari kemusyrikan. Dan munculnya Rasulullah ini adalah simbol dari datangnya agama Islam. Sehingga menjadi gambaran kalau agama Islam nanti akan menang melawan kemusyrikan. Tentunya orang sekitar kaget. Mereka merasa kehilangan Tuhannya, kepaten Tuhan. Bareng menjelang kelahirannya Rasulullah juga diceritakan di beberapa kitab. Niku beberapa pohon tiba-tiba berbuah dan buahnya langsung matang. Bahkan ada yang sangat mengherankan, yaitu pohon yang sudah tumbang niku tiba-tiba tumbuh dan berbuah, buahnya langsung matang dalam rangka menghormati kelahirannya kanjeng Nabi. Makanya kita daerah tiap kali mulutan selalu diwarnai dengan aneka macam yang namanya buah-buahan. Tiap tahun memang sudah menjadi tradisi dari dulu-dulunya. Menjelang kelahirannya Rasulullah itu beberapa buah ini berbuah dan masak. Apalagi di Indonesia yang tanahnya subur, jadi banjir buah-buahan, macam-macamnya buah-buahan. Dan ketika Rasulullah lahir, Rasulullah juga disaksikan oleh beberapa wanita solihah atau wanita suci yang hidup di zaman sebelum Rasulullah lahir. Terus kalau Allah Ta'ala berkehendak, walaupun orang yang sudah mati, tapi kalau Allah Ta'ala berkehendak bisa datang lagi. Di antara yang menyaksikan kelahirannya Rasulullah adalah ibunya seluruh manusia. Sinten? Ibu Hawa, istrinya Nabi Adam. Beliau ikut menyaksikan prosesi kelahirannya Nabi Muhammad. Mereka wonten nami Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Terus wonten malih naminya nama Siti Asia, istrinya Fir'aun, tapi beliau orang mukminah. Terus yang terakhir insya Allah Ibu Masito. Ibu Masito niku pembantu kerajaannya Fir'aun, tapi beliau orang yang beriman, dan karena beriman dia dihukum mati di puncalaken teng napa niku teng wajan ageng sing panas ya. Sehingga seluruh keluarganya dimasukkan ke situ, semuanya meninggal dunia. Dan dikebumikan dalam satu lubang. Sampai sekarang konon makamnya mengeluarkan bau harum. Itulah makamnya Ibu Masito sekeluarga. Masito, jare wong Jawa, lek jare wong Indonesia Masita ya. Masito diabadikan menjadi nama rumah sakit namanya gitu. Itu untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan Islam tempo dulu. Dan juga dihadiri oleh beberapa bidadari. Rasulullah lahir waktu fajar subuh ya, tanggal 12 Rabiul Awal dinten Senin. Tahunnya mboten enten. Keranten Hijriah tasih mboten wonten. Karena terjadi peristiwa besar yaitu penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah, maka kelahiran Rasulullah niki populer dengan istilah tahun gajah. Rasulullah lahir tidak sama dengan bayi-bayi pada umumnya. Konon diceritakan Rasulullah lahir ini bukan dari nusawu, kemaluannya ibu, tapi beliau keluar dari pusarnya ibu. Tapi mboten sampai operasi. Sama dengan katanya keluar dari bukan dari kemaluan ibunya, tapi lewat jalur operasi sesar.
Insya Allah niru kanjeng Nabi ini. Kanjeng Nabi memang istimewa.